itu kami anggap nothing dan akan kami hadapi. Saya kira itu bagaimana curhatan seorang Loli biar disampaikan istri saya Ibu Ade Suryani. Silakan. Ya gini ya, saya juga kaget tadi malam kan. Nah, kita baru pulang dari dari rumah dukanya Pak Alvin. Saya kan mandi tuh bulat sampai jam 10 malam mandi kan, terus gedor-gedor. Mimi ini si Loli nih apa nih nelfon ketika itu. Artinya untuk tumbuh kembang dia ke depan, dia harus mendapatkan perhatian, dia harus mendapatkan kebahagiaan, dia harus mendapatkan pendidikan yang selama ini tertunda. Dipecat dari sekolah. Dan dia itu pulang ke Indonesia itu karena dia dideportasi. Pemukulan dia duluan yang ngeroyok gua. Dia sama bininya ngeroyok gua. Saksinya banyak. Tapi dia putar balikin fakta kalau gue pukul dia. Ya kalau gue pukul dia itu pembelaan diri lah. Baik sahabat sekalian, pertikaian antara pengacara kondang Rasman Arif Nasution dan juga artis kontroversial Nikita Mirzani akhirnya kembali terjadi. Hal ini bermula ketika putri dari Nikita Mirzani, yakni Laura Mirzani atau biasa disapa Loli, kabur dari rumah aman dan pada akhirnya mengamankan dirinya di kantor hukum Rasman Arif Nasution dan selanjutnya diantar oleh Rasman Arif Nasution dan istrinya ke pihak kepolisian. Dan saat itulah pertemuan antara Rasman Arif Nasution dan juga Nikita Mirzani. Ada hal menarik di sini di mana terjadi beberapa tindakan yang melanggar hukum atau melawan hukum yang terjadi saat itu. Dan bahkan Rasman Arif Nasution mengklaim dirinya telah dianiaya oleh Nikita Mirzani dengan menunjukkan bekas luka di pelipis matanya. Namun di sisi lain, Nikita Mirzani pun mengungkapkan hal yang sama, bahwa dirinya telah dikeroyok oleh Rasman Arif Nasution dan juga istrinya. Artinya bahwa saling melapor ini pun terjadi dan pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan menjadi tempat di mana masing-masing pihak telah melaporkan lawannya, baik itu Nikita Mirzani maupun Rasman Arif Nasution. Dan di dalam video ini kita akan menyaksikan bagaimana Rasman mengungkapkan kekesalan, kekecewaannya atas tindakan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Namun di lain sisi, Nikita Mirzani pun melakukan hal yang sama. Dan bahkan Nikita Mirzani mengungkapkan bahwa ia dikeroyok oleh Rasman dan istrinya, bukan sebaliknya. Yang menjadi pertanyaannya adalah luka di pelipis mata dari Rasman Arif Nasution yang sempat mengeluarkan darah tersebut, apakah itu akibat tindakan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani atau justru tindakan di luar daripada itu yang mengakibatkan Rasman Arif Nasution mengalami cedera ringan berupa luka yang ada di pelipis matanya tersebut. Baik, untuk tidak memperpanjang kata dan seperti apa kronologi saling lapor antara Rasman dan Nikita Mirzani ini, mari kita langsung saja ke video-videonya. Itu kami anggap nothing dan akan kami hadapi. Saya kira itu bagaimana curhatan seorang Loli biar disampaikan istri saya Ibu Ade Suryani. Silakan. Ya gini ya, saya juga kaget tadi malam kan. Nah, kita baru pulang dari dari rumah dukanya Pak Alvin. Saya kan mandi tuh bulat sampai jam 10 malam mandi kan, terus gedor-gedor. Mimi ini si Loli nih apa nih nelfon ketika itu. Ah, Loli mana? Itu Loli si Fadel kata gitu. Loh, bukan jadi di safe house. Iya nih lah, dia lagi ini nih lagi nungguin nih, lagi di kantor. Saya bilang sama Rasman, itu bener nggak Loli? Nanti kita ditipu atau ada yang aneh-aneh, aku bilang gitu. Terus coba deh cek video call lagi. Dia punya handphone dari mana? Handphone itu yang punya bapak Gojek. Nah di video call sama Bang Rasman, bener dia kan. Baru aku pastiin. Aku video juga tuh. Aku rekam kan. Oh bener nih si Loli nih. Dia udah nangis kan. Aku udah gimana gitu. Mati aja. Iya, aku kalau nggak ini udah mati aja deh gitu kan. Jadi kami panik juga. Sampai Abang Rambut tuh obatnya ketinggalan, harus minum obat malam-malam itu. Jadi kita langsung pergi gitu loh. Ini juga semua baru datang,
biar gini, kita tahu siapa ibunya kan. Ya gimana kan, bahkan kami buat rame-rame faksi kan. Nah kami datangin tuh si Loli di kantor, kami tanya lah semua di situ. Di Hotel Horizon itu disaksi banyak orang. Dan saya kaget, saya lucu aja bilang ada ARP, katanya kita penculikan gimana anaknya di sini. Penculikan kita antar baik-baik ke sini tuh, bahkan Loli itu cerita semuanya, bahkan itu Loli itu nggak mau ngelepasin saya. Dan tuh gini, gua kenceng banget tanya ibu, bukannya di kamar mandi dia ikut. Loli kamu tenang aja, kamu nggak saya nggak mau sama tante, saya ikut. Nggak mau pisah sama Om Rasman. Nggak mau, saya nggak mau, Om tolong selamatin saya kayak dengan gitu. menangis. Dia nangis, dia cerita semuanya bagaimana dia di rumah adik-adiknya. Aduh, saya sebagai Miris. ibu ya kaget. Selama ini jujur ya, saya tuh respect loh sebenarnya sama ibunya, all out sama anaknya, seorang ibu tunggal gitu kan, single mom. Tapi begitu saya lihat Loli ini, wah kacau. Bener deh, saya juga seorang ibu ya, waduh kok begini. Nah kami di ruang konsul kan, sambil nih cari solusi ini gimana nih. Loli nggak mau lepas, Loli nggak mau ditinggal sama kita mau serahin ke sini kan, udah kamu di sini aman ini. Enggak mau, kita cari solusi. Tiba-tiba datang tuh ibunya. Ditujukan kepada tanggal CNN kesini kan, marah-marah, nunjuk ke ini nih siapa saya nggak tahu. Tuh begitu keributan lah di luar kan, ada apa ini? Berulah Bang Rasman kan dengan itikat baik, maksudnya gini, meredam gitu loh. Maksudnya Bang Rasman ini ada apa sih? Ayo ngobrol baik-baik gitu loh. Ada apa ini? Bang Rasman ini pengen menyatukan nih anak dengan ibunya tadinya loh. Ini enggak, kita buat apa sih? Nggak ada untungnya dari sini gitu loh. Udah gitu, tahu dia gini. Dia gini dengan balon yang gede dibawanya itu kayak balon ya, nggak tahu gede. Dia gini. Deket-deket yang gini gitu. Kan? Ini ada apa kayak mau nyerang tuh, saya tutupin dong gini kan. Dia gini, napas gitu ke muka Bang Rasman. Dan tutupin gini. Ada apa ini? Kok gitu? Waktu dipukul, getok kepala gua. Hah? Shock dong aku kan. Loh, kok kepala aku dipukul gitu? Ada apa gitu kan? Terus aku diam, aku bilang saksi sama ibu itu loh, ada ibu kanit di dalam tuh rame orang banyak. Bu, kok aku dipukul? Ya Allah Bu, ibu tuh ibu kanit apa di dalam itu kasihan sama aku. Kasihan ya kok jadi aku kena imbas gitu kan, kok jadi aku dipukul kan, kita nyelamatin anaknya, bilang gitu kan. Jam 12 malam, jam 1 malam, pokoknya kami tuh aduh nggak tahu, capek sekali. Bukannya nanya baik-baik itu kan, ada apa ini, nggak langsung gotak kepalaku pak gitu kan, kaget belum sampai apa ini gitu. Terus udah kita redam nih, aku masih nahan diri kan, redam di dalam. Bang Salman keluar habis toilet ya, duduklah di situ, maksudnya pengen lagi nih, pengen lagi baik-baik, ngomong baik-baik, ini gimana nih? Oh dia kayaknya apa ya, kayak besar kepala, kayak apa gimana, perempuan sama laki-laki, ya laki-laki mesti ngalah dong kan, kecuali perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Terus saya keluar kan, misalnya saya bilang, kamu kenapa pukul saya bilang sama si NM, lo kenapa pukul gue gitu kan, apa tabok kepala gue. Oh dia nyerang saya gini, datang-datangin lagi-lagi, mulutnya ke sini ke depan mata aku, di depan muka aku, bau lah, kan enggak lah kan gitu kan, terus aku mundur kan, terus aku didorong sama gini-gininya gitu kan, ya udah terjadi, aku dan rame lah, terjadi dorongan, dan rame lah, semua polisi ngelerai, Rasman buat ngeler, ada apa itu kok aku begini, udah banget tonjok. Gitu. Jadi untuk ini. Artinya untuk tumbuh kembang dia ke depan, dia harus mendapatkan perhatian, dia harus mendapatkan kebahagiaan, dia harus mendapatkan pendidikan yang selama ini tertunda. Dan dia itu pulang ke Indonesia itu karena dia dideportasi, karena dia diberhentikan dari sekolahnya. Nah, ini yang tidak pernah dipikirkan oleh Nikita Mirzani gitu. Bagaimana masa depan LM dengan kondisi yang begini? Masih saja dia menyebarkan fitnah tentang LM, masih saja dia memaksa LM supaya berada di safe house, tidak mencari solusi. Padahal saya melihat dan teman-teman tim hukum semua melihat, ini adalah hal sederhana untuk menyelesaikannya. LM hanya perlu datang ke tempat Pak Rasman, menyampaikan kondisinya dan bercerita dan meminta maaf gitu. Dan meminta maaf kepada Loli sendiri gitu. Saya pikir ini bisa diselesaikan.
Tapi dengan kondisi NM yang tadi malam sangat arogan, bahkan saya mendapat informasi dari beberapa teman-teman yang menyatakan bahwa NM hadir ke sini itu dengan membawa pasukan, 3 mobil gitu. Artinya memang sudah ada niatan untuk membuat ribut. Artinya mensreanya sudah ada, Bang. Dan kami meyakini ini memang disengaja untuk memancing Pak Rasman. Gitu. Dia mengetahui bahwa Pak Rasman ini selama ini memang dikenal sebagai sosok yang tegas. Mohon maaf Pak, saya sampaikan agak sedikit temperamen, walaupun sebenarnya tidak begitu. Kalau saya yakin temperamennya tidak ada. Itu karena murni dalam hal melapor pembelaan hukum terhadap kliennya. Saya pikir siapapun pengacara, ketika kliennya dikriminalisasi, pasti akan bersikap tegas. Pasti emosinya akan menaik gitu. Dan yang disampaikan atau dilakukan Pak Rasman selama ini yaitu gitu. Artinya Pak Rasman adalah orang yang mampu menjaga emosionalnya. Dan itu terbukti tadi malam. NM datang beramai-ramai, kalau bahasa Medannya mengogar atau menggertak, meminta supaya dirinya dipukul. Tapi Pak Rasman dengan santai, diam aja gitu. Dan paling hanya menjawab, kenapa kau NM? Tenang aja gitu. Sampai pada akhirnya NM melakukan pemukulan itu. Nah kemudian terhadap dengan laporan yang disampaikan tadi malam oleh Pak Rasman, tadi sudah ditegaskan oleh Abang Ketua Bapak Anda Lecumanan, ini adalah babak baru. Kemudian saya mau coba tantang NM. Kemarin dia bilang dia menjanjikan 5 miliar untuk Fadel pas ditangkap di akhir Desember. Mana janji kau? Kau realisasikan itu. Karena kami sudah menyatakan komitmen kami, kalau seandainya dia ditangkap Desember kemarin, kami yang bayar kau 5 miliar. Kemudian kami sudah berkomitmen, apabila NM memberikan 1 miliar, kami pastikan teman-teman wartawan. Kan begitu. Nah kemudian hari ini kita buat lagi pertaruhan. Kau duluan masuk atau Fadel? Saya berani bertarung begitu. Sampaikan kepada NM. Baik, saya pikir itu aja. Terima kasih semuanya. Ada satu poin penting yang disampaikan Loli. Di luar dia tidak mau bertemu dan ditemui oleh NM, dia juga meminta kalau dia amarah tapi dia masih punya nalar yang positif. Kalau Nikmir, itu bahasa dia nggak mau sebut mama. Kalau Nikmir ingin bertemu saya dan atau perbaikan dan atau apapun namanya, saya minta melalui Om Rasman. Dia tidak mau yang lain. Tapi itu pun kalau datang NM ke saya akan coba sampaikan. Perkara diterima atau tidak itu urusan Loli. Nah, karena itu masalah ini sangat serius, ya, sangat serius. Karena negara harus hadir dan ini bukan 1-2 kasus. Ke depan mungkin terjadi yang harus negara hadir untuk itu. Maka terkait Loli, terkait NM, saya pikir sudah ada penjelasan yang konkret dan bagaimana cara memproses hukum ini. Saya tidak berkata apa-apa. Orang bodoh pun tahu. Orang nggak ngerti hukum pun tahu. Kalau orang dipukul berdarah, tidak ada alasan untuk tidak yang bersangkutan diproses hukum, tersangka dan di pengadilan. Karena itu saya nggak bisa bicara apa-apa. Saya pembela. Saya serahkan sekarang kasus ini kepada Pak Lecu dan kawan-kawan dan Ibu Ida. Terserah kalian. Saya sebagai pembela dianiaya, bagaimana ke depan? Kalau ini terhenti karena ada sesuatu, artinya hukum tidak berjalan. Tapi saya percaya Pak Lecu dengan cara dia dan Tommy dan kawan-kawan Bu Ida akan sangat aktif menjaga kasus ini. Saya tidak ingin ada satu orang di negara ini yang merasa dia kebal hukum. Dan kalau kata Pak Lecu, kalau Bang Rasman saja di kantor polisi hari ini bisa dipukuli, maka besok
akan terjadi mungkin ada upaya untuk pembunuhan kepada Bang Rasman. Begitu ya? Karena itu saya dianiaya di kantor polisi. Saya tidak menyalahkan polisi, karena memang saya datang kantor polisi membawa Nur. Tapi ada orang yang datang ke sini yang menurut kami diduga punya niat jahat untuk memancing saya dan istri saya melakukan kekerasan. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah kekerasan terhadap saya. Untuk itu, sebelum saya akhiri, mungkin sedikit dari Bu Ida untuk bagaimana ini diproses secepatnya. Silakan Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah keterlaluan ya. Kamu sudah melampaui batas. Selama ini mulut kamu, semua orang kamu hina, kamu caci, kamu maki. Seolah kamu lebih baik dengan daripada mulut kamu ya. Sekarang kamu melakukan penganiayaan. Ingat, istri Bang Rasman ini adalah adik saya. Ya, saya semando dengan Bang Rasman. Kami punya keluarga besar. Berani kau pukul, kami minta kepada pihak, tolong amankan dia. Kalau tidak kami cari dia. Jangan sampai dia tidak aman. Pasti kami lakukan pembalasan secara fisik juga. Percaya deh. Ya, ini tidak main-main. Karena Nikita Mirzani sudah buat resah. Pulang buat mesum dia dari negara lain. Coba, itu pacarnya bercium-cium. Dia masih orang Islam enggak? Hah? Orang Islam enggak? Kita ini ada ketimuran. Kucing aja malu berbuat cium-cium di depan umum. Kalau kucing ada bercium-cium di depan umum dilempar sama orang. Ini kok dia di media sosial pacar kayak gitu sekamar berjalan-jalan. Kok seenaknya aja dia lakukan itu. Ini anaknya dibukain. Dia mengumbar-umbar aib dirinya sendiri. Di mana otaknya? Di mana rasa malunya? Saya tantang kau Nikita Mirzani. Kau sudah keterlaluan. Sebagai kaum perempuan, saya sudah tidak kasih kamu untuk kesempatan. Kalau tidak, tolong diamankan dia. Tahan Nikita Mirzani. Sudah melakukan penganiayaan kepada adik saya. Bukannya di adik saya, istri Bang Rasman itu Roberto. Ya, ini Bang Rasman ini Roberto. Jadi nggak bisa seenaknya. Nggak ada yang kebal hukum. Percayalah. Saya kaget dan saya stres tadi saya ada pertemuan dengan Dir Mabes Polri dan Dir Polda Metro Jaya. Kemudian saya telepon Bang Rasman. Ternyata ada kejadian seperti ini. Masya Allah, ini luar biasa. Mohon kepada pihak Kapolri, mohon kepada Polri, tolong amankan perempuan yang ini. Perempuan biadab, bajingan, berani dia mukul-mukul ya. Bawa preman lagi. Gimana kau ketemunya? Oke, terima kasih. Baik. Buruk ya. Ini kan juga harus ditindak, bahkan juga ditahan di pihak kepolisian. Jadi kita sendiri concern sekali ya. Kenapa Bang Rasman menunjuk 33 pengacara? Karena hal tersebut jangan sampai ada intimidasi, ada pengalihan isu terhadap kasus ini sehingga kasus ini menjadi tidak fokus, tidak cepat selesai. Kita bermohon kepada pihak Kapolri tentunya bisa mengawal ya, jangan sampai adanya tebang pilih, ada bahwa tidak ada abuse of power atau apapun, ini nggak sama sekali. Kita semua murni, pemeriksaan semua ini berdasarkan faktual ya, faktual, kredibel dan terpercaya. Dan akan diskusi dengan saya tentang masa depan dia. Dan kemudian yang justru akan berlanjut adalah laporan saya terhadap Nikita Mirzani terkait dengan fitnah pencemaran nama baik melalui media sosial. Kemudian laporan saya terhadap penganiayaan. Saya kira itu. Jadi kalau ini yang akan panjang justru ke depan itu kasus saya dengan Nikita Mirzani. Berarti, sedangkan di kasus Loli dan Fadel saya kira akan segera terus. Oke, berarti ujungnya adalah tinggal Rasman Arief Nasution bersama dengan Nikita Mirzani. Ya, gitu, Bang, ya. tidak apa-apa. Membuka peluang damai nggak sih, Bang? Saya artinya begini, Abang dengan niat tulus membawa Loli, apapun ceritanya, Loli dan Nikita Mirzani ini kan ibu dan anak nih. Yes. Abang ada nggak upaya untuk datengin Nikmir? Udahlah, baik-baik lah. Kita duduk bareng, menyelesaikan semua persoalan, saling introspeksi diri. Ada nggak sih niat Abang seperti itu? Gini, kemarin jam 5 sore, pengacaranya NM itu datang, Fahmi, ya, ke lantai 3. Kami lagi di situ. Kemudian dia masuk ke ruang kanit. Di situ lagi ada diskusi. Lalu kemudian itulah hebatnya si Loli
telinganya itu loh. Dia dengar Fahmi itu ngomong ke penyidik, bahwa NM mau datang menemui Loli. Langsung Loli itu lari cari saya, pegang tangan saya, itu di depan semua banyak orang. Om, itu tadi si Fahmi datang, katanya Nikmir mau datang, saya nggak mau om. Dia jerit-jerit, marahlah saya sama situ yang ada dari Kapolda, dari PPA, dari KPI. Apa kalian kan sudah sepakat dia nggak mau ketemu sampai kapanpun? Apa kalian mau rusuh di sini? Saya nggak mau nih, saya udah. Akhirnya diberitahulah ke Nikita Mirzani bahwa tidak boleh dia tengok. Tapi kan akhirnya Segitu ada kesan. jadi gini. Tetapi sebagai seorang bapak, saya juga punya anak. Saya tahu perasaan Nikmir. Ya. Nah, jadi kesempatan ini saya sampaikan, dan saya sudah sampaikan juga tadi malam, kalau NM ingin berkomunikasi dengan Loli, nggak apa-apa dia komunikasi ke saya. Nanti saya akan teruskan. Tapi jangan kau serang-serang saya. Nah, yang kedua, kau kan tahu orang dekatmu yang kau anggap bosmu itu ke saya nggak fair. Masih ada kontrak, dan saya dapat info diduga ya, NM ini ikut mempengaruhi dia, si Dokter O itu kan. Dan Dokter O ini juga diduga mempengaruhi yang lain. Nah itu kan saya nggak nyaman dengan itu kan. Ini kau beresin itu. Kau beresin itu, saya akan upayakan. Ya, pada saat itu dia nggak datang ya, si Dokter O itu ya? Nggak ada lagi dia. Dia dan dia udah banyak review apa semua. Udahlah, udah terbongkar kau Dokter O. Nggak ada, dan gugatan kami minggu depan masuk. Gugatan untuk Dokter O terhadap klinik kecantikan. Minggu depan bening seklinik kami akan somasi. Dalam ini Dokter O. Karena dia memutus sepihak dan menyusul yang lain. Minggu depan masuk. Balik lagi ke masalah LM. Ada kesan sekarang di luaran sana yang bilang bahwasannya Nikita Mirzani yang telah menganiaya saya. Saya tidak mungkin berdiam diri. Saya telah membentuk tim dan menunjuk Pak Lecumanan sebagai ketua, dibantu wakil ketua Saudara Abdul Hadi, dibantu Bung Tommy, Pak Bu Ida dan teman-teman serta Rahmat. Ini hari ya, saya mau tunjukkan sama Indonesia, seluruh Indonesia, ini Bang Rasman ini bela orang benar. Kenapa sampai Loli itu bisa lari dari safe house? Berarti kan sudah sangat terancam. Artinya tidak nyaman lagi sampai dia kabur. Kau tunggu ya Nikita, panggilan dari Polres Jakarta Selatan. Saya pastikan pasal 351 akan mengancammu. Saya di kantor polisi. Saya tidak menyalahkan polisi karena memang saya datang kantor polisi membawa Loli. Tapi ada orang yang datang ke sini yang menurut kami diduga punya niat jahat untuk memancing saya dan istri saya melakukan kekerasan. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah kekerasan terhadap saya. Walaupun gue dikeroyok sama bini lo yang sok jagoan itu ya, nggak gentar gue, nggak goyang, tetap kena kan lo ya. Gue nggak mukul perempuan kecuali saat itu cuman cewek sama cewek, karena ada lu juga ikut-ikutan mukul gue, ketonjok lo. Well, gimana Rasman Endo? Rasman terdakwa, bentar lagi kayak masuk kasusnya Hotman Paris tuh. Pemukulan dia duluan yang ngeroyok gue. Dia sama bininya ngeroyok gua, saksinya banyak, tapi dia putar balikin fakta kalau gua pukul dia. Ya kalau gua pukul dia, itu pembelaan diri lah. Ras mama, jago ngibu, kang bohong. Just dia yang teriak-teriak. Lu tahu, Rasman sama bini yang kedua, ya. Saat di kantor polisi Polres Jaksel itu bawa anak cowok ya. Berapa orang anak cowoknya? Anak cowoknya berapa orang? Anak kecil. Anak cowoknya satu, anak kecil. Yang mendengarkan dengan jelas ibunya maki-maki gua. Si Loli teriak-teriak dengan kata-kata kasar. Gimana coba mentalnya tuh anaknya yang kecil itu tuh anaknya Rasman kayaknya dari bini yang kedua atau bini yang keberapa gua nggak tahu deh. Yang dia bilang, ini kita datang-datang langsung marah-marah. Dia suka ngibul loh. Di situ saksinya banyak. Gue buka pintu, lu langsung ngatain gue. Gue masih nahan-nahan diri loh, karena di situ ada Laura. Satu patah pun tidak keluar dari mulut gue untuk ngeladenin lu.
Sabar ya Kak Niki, tenang aja, kesabaran gue itu seluas samudra sedalam lautan. Woi Rasman, sama perempuan aja kalah, dijontos sama Nikita Mirzani. Masa aku harus turun gunung? Wah, yang benar aja. Dunia akan tertawa, Rasman. Tapi sebelum sampai di sini saya berdiskusi dengan Bu Ade, saya berpikir apa yang harus saya lakukan. Kemen PPA nggak diangkat. Kalau pergi ke KPAI yang ada kalau ke Polda Metro nanti dikira saya melangkai. Saya ke Mabes Polri makin nggak nyaman. Bawa ke rumah saya salah. Simpan di kantor saya salah. Saya tahu dia masih di bawah umur, tapi ingat umur dia tinggal 4 bulan lagi. 28 Mei dia sudah 18 tahun. Nikita, kau pilih anakmu akan jadi bom waktu buat kau, atau kau berbaik-baikan dengan dia, datang kau ke saya bantu memperbaiki kau dengan dia. Kurang tulus apa saya? Sesampainya di sini, wartawan mewawancara, saya nggak ngomong, hanya diam, saya kasih sedikit pengertian aja. Saya sampai ke belakang, saya duduk ngobrol, wartawan datang, tiba-tiba dia nongol, dia marah-marah di luar, kita lagi konseling, wartawan dimaki-maki, kita dimaki-maki. Saya tanya ada apa loh? Saya didorong, istri saya dipukul. Kok dia bilang pula kami menganiaya dia? Kalau saya mengeroyok dia, selesai dia. Saya menunggu laki-laki, bukan perempuan, makanya saya diam. Ada videonya, ada semua CCTV kok. Dan saya tidak melakukan perlawanan karena saya merasa tidak mungkin saya dipukuli dia. Saya melerai dia karena menghina istri saya. Dan kami udah capek dihina, dia pukullah saya, maka berdarah. Dan itu di depan Ibu Kanit. Dan itu di depan penyidik. Dan itu di depan wartawan. Dan ada rekamannya lengkap. Saya buat LP, buat visum. Selesai. Nggak ada pilihan. Pak Kapolres, Pak Ade Rahmat, dan Pak Kasareskrim. Tadi malam beliau juga datang dan tidak tidur bersama saya. Ibu Kanit, Kasareskrim yang baru, lihat bang, udah bang, abang buat visum, dia perintah anak buah buat visum. Saya tadinya berpikir ini apa sih kalau ini sebuah pengorbanan untuk kebaikan Loli, tidak masalah. Tapi begitu saya lihat dia punya postingan masih membangun narasi, saya duga ini kemunafikan. Ya, jadi ini akan kita bongkar. Satu, safe house harus membenahi diri. Kalau namanya safe house apa? Rumah aman. Kalau tidak aman, tidak nyaman, di mana sejarahnya orang digabung-gabung? Itu satu. Yang kedua, kalau ada orang yang sudah merasa dirinya diterlantarkan dan dia tadi malam mau buat LP, melaporkan Nikita Mirzani, terus atas nama anak di bawah umur, terus ibunya bilang ini anak saya, terus dia dibiarkan sampai dia mati. Apa begini cara penegakan hukum? Nggak bisa, bos. Jadi selamatkan anak ini. Dan Loli itu bilang, Om, dia lagi pacaran, dia sedang di Paris, saya di sini apa? Dan banyak perbuatan dia di rumah yang saya tidak mau buka kepada kalian, yang sangat tidak pantas kami dengar dan kami saksikan. Itu kata Loli. Saya sebenarnya menahan. Kalau saya keluarkan Loli dari atas, ramai urusan ini. Tapi saya akan lihat bagaimana semangat, bagaimana Loli diselamatkan. Teman-teman, saya minta dukungan yang telah kalian berikan itu sampai tuntas agar Loli bisa menjalani hidupnya dengan tenang, dengan nyaman. Pilih anakmu akan jadi bom waktu buat kau, atau kau berbaik-baikan dengan dia, datang kau ke saya bantu memperbaiki kau dengan dia. Kurang tulus apa saya? Sesampainya di sini, wartawan mewawancara, saya nggak ngomong, hanya diam, saya kasih sedikit pengertian aja. Saya sampai ke belakang, saya duduk ngobrol, wartawan datang, tiba-tiba dia nongol, dia marah-marah di luar, kita lagi konseling, wartawan dimaki-maki, kita dimaki-maki. Saya tanya ada apa loh? Saya didorong, istri saya dipukul. Kok dia bilang pula kami menganiaya dia? Kalau saya mengeroyok dia, selesai dia. Saya menunggu laki-laki, bukan perempuan, makanya saya diam.
Ada videonya, ada semua CCTV kok. Dan saya tidak melakukan perlawanan karena saya merasa tidak mungkin saya dipukuli dia. Saya melerai dia karena menghina istri saya. Dan kami udah capek dihina, dia pukullah saya, maka berdarah. Dan itu di depan Ibu Kanit. Dan itu di depan penyidik. Dan itu di depan wartawan. Dan ada rekaman yang lengkap. Saya buat LP, buat visum. Selesai. Gak ada pilihan. Pak Kapolres, Pak Ade Rahmat, dan Pak Kasareskrim. Tadi malam beliau juga datang. Dan Tanggal CNN kesini kan marah-marah, tunjuk-tunjuk ke ini nih siapa saya nggak tahu. Tuh begitu salah di luar kan. Ya apa ini? Bara semangat dengan itikat baik, maksudnya gini meredam gitu loh. Maksudnya Bara ini ada apa sih? Ayo ngobrol baik-baik gitu loh. Ada apa ini? Bara ini pengen menyatukan dengan ibunya tadinya loh. Ini enggak. Kita buat apa sih? Nggak ada urusan di sini gitu loh. Udah gitu tahu dia gini. Dia gini dengan balon yang gede ini dibawanya itu kayak balon ya katanya gede ini gini dekat gini gitu kan ini ada apa kayak menyerang tuh saya tutupin dong ini ya kan dia napas gitu ke muka Pak Rasman dan itu pun gini ada apa ini kok gitu wah dipukul tuh pak kepala gua hah sok dong aku kan tuh kepala gua dipukul gitu ada apa gitu kan terus aku diam dia aku bilang sama tadi saksi sama ibu itu loh ada ibu Kanit di dalam tuh rame orang banyak kok gue dipukul ya Allah bu ibu tuh ibu Kanit apa yang dalam itu kasihan sama aku kasihan aku jadi aku kena imbas gitu kan kok jadi aku dipukul kayak nyelamatin anaknya bilang gitu kan jam 12 malam saja 1 malam pokoknya kami tuh aduh apa capek sekali bukannya nanya baik-baik tuh kan ada apa ini nggak langsung berhenti getok kepala tuh pak gitu kan kaget sampai apa ini gitu terus udah kita redam nih aku masih tahan diri kan redam di dalam Bang Salman keluar habis saya lihat ya duduklah di situ maksudnya pengen lagi nih pengen lagi baik-baik ngomong baik-baik ini gimana nih oh dia kayaknya apa ya kayak besar kepala kayak apa gimana perempuan sama laki-laki ya laki-laki mesti ngalah dong kan terus ada perempuan sama perempuan laki sama laki-laki terus saya keluar kan saya bilang kamu kenapa pukul saya bilang sama si NN lo kenapa pukul gue gitu kan apa tabok kepala gue oh dia nyerang saya gini datang lagi mulutnya ke sini ke depan mata aku ke depan muka aku bau lah kan udah jalan kan gitu kan so aku mundur kan so aku didorong sama gini-gininya gitu kan ya udah terjadi gak aku datang rame lah udah dorongan rame lah semua polisi ngelerai Barasman buat ngelerai ada apa itu kok begini udah banget tonjol. Saya bentuk tim karena saya dianiaya. Nih, ada visumnya dan saya bentuk tim. Nanti dipimpin oleh saudara Lesmana untuk memproses ini dan tangkap yang namanya Nikita Mirza. Gak ada ampun buat kau. Saya menolong anak kau. Saya membantu anak kau. Anak kau diurus negara. Kau tidak urus. Apa yang kau urus dari seorang loli? Dan kalau saya mau buka kepada kalian bagaimana penderitaan loli selama memiliki ibu seorang Nikita Mirza ini. Ya, semalam sudah datang ke Polres Metro Jakarta Selatan saudara Ran, kemudian juga NM. Kemudian dari keduanya juga sudah melaporkan kasus yang menimpanya, ya, yaitu kasus pertama dari laporan polisi nomor 104, pelapor adalah Ran, terlapor adalah NM. Kasus yang dilaporkan 351 atau penganiayaan, ya, Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira jam 2.49. Yang jelas TKP-nya adalah di Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian laporan kedua yaitu laporan nomor LP 105, pelapor adalah NM, terlapor adalah RAN dan AS. Terjadi Jumat tanggal 10 Januari 2025 jam 02.40 di Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian pasal yang diterapkan di sini yaitu 351 KUHP
dan atau 170 KUHP ya penganiayaan dan pengeroyokan ya, yang dilaporkan oleh NM. Lanjut untuk LP selanjutnya yaitu 106, pelapor adalah LF, terlapor adalah MB ya. Kemudian yang dilaporkan adalah kasus 335 atau perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh MB di Polres Metro Jakarta Selatan. Lokasinya sama, harinya Jumat tanggal 10 Januari 2025, kemudian jamnya sekira 04.20 ya. Kemudian lagi satu lagi laporan keempat adalah nomor LP 107 yang dilaporkan oleh NM ya. Terus yang terlapor adalah RAN. Waktu kejadian hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira jam 22.30, tempat kejadian di Setiabudi ya, Polres Jakarta Selatan, wilayah Polres Jakarta Selatan. Lanjut yang diterapkan pasal ini yaitu 76F, yaitu tentang penculikan ya. Itu untuk laporan yang masuk ke Polres Jakarta ini yaitu babak kedua ya. Babak kedua yaitu penganiayaan ya terhadap Bang Rasman. Kita akan kawal kasus ini sampai dengan proses ini berjalan ya. Tentunya nanti alat bukti, saksi-saksi telah dikumpulkan, kita lihat dan kita sama-sama mengawal dan melihat ya semua apakah ini unsurnya sangat masuk atau tidak ya. Tapi nanti kita lihat di sini bagaimana objektivitas daripada pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan, penyidikan sampai penetapan tersangka. Seperti itu. Nah, Bang, semalam juga kan istri dari Rasman sendiri juga ikut kena pukul ya tadi. Katanya Bang Rasman juga di sininya juga kena pukul. Apakah itu udah memenuhi unsur sebagai NM untuk menjadi tersangka, Bang? Kalau kita lihat dari kronologi ceritanya dan bahkan juga ada videonya, ini kan bentuk daripada penganiayaan kan pemukulan yang berkali-kali dan bertubi-tubi, bahkan juga pelontaran kata-kata yang sifatnya adalah penghinaan, ancaman dan lain-lain. Nah, ini sudah jelas di sini. Silakan nanti pihak kepolisian yang akan melihat dan menganalisa apakah kasus ini layak atau tidak gitu, seperti apa. Pasti layak lah, udah sudah jelas dilakukan di depan polisi. Ya itu. Ya kan, gimana lagi kalau udah dilakukan di depan polisi terus polisi nggak mau nangkap, udah waduh. Ya itu. Makanya, polisi yang perlu kita pertanyakan. Nah, ya kan? Betul. Ngapain lagi buka kantor polisi kalau kayak itu kita tutup. Jadi itu sudah terjawab ya, sudah terjawab jelas bahwa itu. memang benar-benar sudah terlihat memang ini adalah murni penganiayaan. Dan nanti bagaimana pihak kepolisian bisa menindaklanjuti ini ya kan, sampai kita udah proses koordinasi ujungnya. Senin diperiksa ya. Saksi pelapor, saksi korban, saksi semuanya diperiksa. Kemungkinan kami hadirkan 5 orang hari Senin dari jam 10 sampai jam 5. Setelah pemeriksaan kemungkinan besoknya saya pastikan layangkan panggilan kepada NM ya NM harus hadapin. Bisa selain penganiayaan citra marwah seorang pengacara nggak sih, karena kan memang ya jelas lah, dia kan bela orang, bela benar anaknya yang sudah dizolimin ya, sampai nggak bisa sekolah, sampai di drop out ya kan, itu artinya masa depannya kan udah dihancurkan itu. Terus Bang Rasman datang untuk menyelamatkan, masa seorang yang menyelamatkan itu dipukul lagi terus kita nggak bela? Ya kita bela lah, dia bela benar kok. Dia bela benar nggak kira-kira? Benar ya. Bela benar nggak? Kalian aja lah simpulkan. Kalau kira-kira dia bela nggak benar ya udahlah, saya bingung udah. Yang mana benar, yang mana salah udah nggak ngerti saya. Gimana jabarkannya udah nggak ngerti. Beneran. Untuk ancaman hukumannya sendiri gimana, Bang? Ancaman hukuman 351 itu gimana itu toh? Di atas 5 tahun yang jelas ya. Nanti tinggal bagaimana melihat berat besar atau kecilnya proses daripada penganiayaan itu sendiri ya. Anakmu melawan kepada kau, kalau saya dengar ceritanya, jangankan dia, orang lain pun barangkali akan lebih marah kalau memiliki ibu seperti itu. Itu poin satu. Poin yang kedua, saya kemarin dari sidang pengadilan Jakarta Utara, saya pergi ke tempat Alvin Lim almarhum. Memang saya dengan wartawan sampai tengah 10 malam, dan kita bubar di situ. Wartawan tanya, di mana Bang? Saya lagi ada. Kita lagi urusin begini, di mana? Ya saya mau pergi. Saya nggak tahu Polres mana segala macam. Terus apa urusannya kalau media tahu? Terus kalian bisa dilarang apa? Nah, sampai di sini
Tapi sebelum sampai di sini saya berdiskusi dengan Bu Ade, saya berpikir apa yang harus saya lakukan. Kemen PPA nggak diangkat. Kalau pergi ke KPAI yang ada security. Kalau ke Polda Metro nanti dikira saya melengkai. Saya ke Mabes Polri makin tidak nyaman. Bawa ke rumah saya salah. Simpan di kantor saya salah. Saya tahu dia masih di bawah umur. Tapi ingat, umur dia tinggal 4 bulan lagi. 28 Mei dia sudah 18 tahun. Nikita, kau pilih anakmu akan jadi bom waktu buat kau, atau kau berbaik-baikan dengan dia. Datang kau ke saya bantu memperbaiki kau dengan dia. Kurang tulus apa saya? Kena HP-nya, kacamatanya rusak. Kalaupun kena karena dorong-dorongan, terus lapor. Yang lapor laki-laki, terlapornya perempuan. Habis itu wawancara, sehat. Tidak ada terkena entah gigi otaknya, patah lehernya, nggak adanya. Lapor. Pakai baju astronot abang besok-besok kemana-mana bang. Lagian kok susah sih Bang Rasman. Ini aku kasih tau sama kau ya Bang ya. Kau tahu Mama Cilaura itu siapa? Kau tahu dia anak siapa? Kenapa nggak momen itu kau ambil aja kesempatan biar hubungan kau bisa baik-baik sama Niki? Kau antarkan dia ke mamanya. Kau pun entah apa-apa aja. Kau sendiri yang mancing. Udah tahu Duku bilang si Niki itu hari gila-gilanya. Mana ada takutnya? Buktinya tengoklah. Nah, di kantor polisi pun bisanya kau disenggol dia. Kau yang mancing. Kadang kau bilang datang jam 2, kadang kau bilang datang jam 11. Kau juga ini memang yang mancing. Memang kau yang... Kecuali tadi pas kau lagi diwawancara di depan Polres, ginilah kepala kau karena kena gini. Atau rahang kau tuh geser, rahang bawah ke kanan, rahang atas ke kiri. Gini dia jadinya. Tuh jadi gini. Itu nggak apa-apa. Ini sehat kau masih tegak kau berdiri di sini. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian setelah menyaksikan video-video tadi mungkin ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Dan kepada para sahabat yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.